parafin embedding. Keempat, mikrotomi. Kelima, pewarnaan. Dan keenam, mounting dan labeling. Reagen pembeningan bertindak sebagai perantara antara larut dehidrasi dan infiltrasi. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Sebagian besar agen pembeningan adalah cairan yang mudah terbakar, sehingga dalam penggunanya harus berhati-hati. Agen pembeningan memiliki titik didih yang rendah, sehingga umumnya lebih mudah digantikan dengan lelehan parafin. Oleh karena itu, harus dilakukan pemantauan terhadap waktu saat berlangsungnya proses pembeningan. Tujuan clearing atau pembeningan yaitu untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Reagen yang dapat digunakan untuk dehidrasi yaitu 1. Silol adalah cairan yang mudah terbakar dan tidak berwarna dengan aroma khas minyak bumi, larut dengan sebagian pelarut organik dan lilin parafin. 2. Toluen memiliki sifat yang mirip dengan silol, tetapi jaringan tidak rusak meskipun waktu perendaman jaringan berlangsung lama. 3. Kloroform lebih lambat bereaksi daripada silol dan menyebabkan kerapuhan yang kurang. 4. Silol substitusi adalah hidrokarbon alifaktik yang ada dalam bentuk rantai panjang dan rantai pendek. 5. Citrus fruit oil adalah ekstra dari kulit jeruk dan lemon. Reagen ini tidak beracun dan mudah bercampur dengan air. Kelemahan reagen ini adalah memiliki bau tajam yang menyebabkan sakit kepala dan juga endapan mineral kecil seperti tembaga atau kalsium dapat larut dan terlepas dari jaringan. Prosedur clearing. 1. Melewatkan jaringan melalui satu seri larutan yang dapat menarik atau mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. 2. Larutan akan menarik cairan dehidrasi dan kemudian menempati ruangan yang ditinggalkan oleh cairan dehidrasi tersebut. Syarat-syarat clearing atau pembeningan yaitu A. Penetrasi jaringan yang tepat. B. Penghapusan agen dehidrasi cepat. C. Mudah digantikan oleh agen infiltrasi. D. Menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal. E. Sifat mudah terbakar yang rendah. F. Toksisitas terendah dan murah. Tanda-tanda berhasilnya proses clearing atau pembeningan yaitu clearing atau pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Agen pembeningan juga memperoleh parafin memasuki jaringan. Pengertian impregnasi atau infiltrasi rumusnya CnH2n ditambah 2 titik lebur 50-57 derajat Celcius ke larutan dalam air tidak larut titik nyala 119 derajat Celcius. Infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filter tersebut di suhu ruang. Lilin parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanam jaringan di laboratorium histopatologi. Lilin parafin adalah campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Tujuan impregnasi infiltrasi yaitu untuk memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filter tersebut di suhu ruang. Prosedur impregnasi. 1. Mekanisme masuknya filtrat ke dalam sel adalah dengan menggantinya cairan pembeningan dengan tingkat kelarutannya. 2.
Lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membeku dengan cepat saat didinginkan. 3. Jaringan dibenamkan dalam parafin, kemudian membentuk matris. Hal ini mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. 4. Reagen infiltrasi mempertahankan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktur selama proses pemotongan. Sifat-sifat larutan impregnasi yaitu sifatnya bervariasi tergantung dari titik lebur yang digunakan, berkisar antara 40 sampai 64 Celcius. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh lebih tinggi baik digunakan untuk jaringan yang lebih keras, misalnya tulang, dapat memungkinkan pemotongan yang lebih tipis, namun kesulitan pada saat proses pembuatan pisah. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh yang rendah akan lebih lembut, namun tidak dapat mendukung untuk jaringan yang keras. Lebih sulit mendapatkan pemotongan yang tipis, namun lebih mudah membuat pisah. Parafin murah, mendukung kualitas potongan dan mudah beradaptasi untuk semua kegunaan. Parafin cocok digunakan untuk pewarna rutin, khusus dan imunohistokimia. Parafin yang digunakan tersedia dalam berbagai bentuk dengan berbagai suhu lilinnya dan zat penambahnya untuk bisa menghasilkan potongan jaringan yang berkualitas. Penggunaan larutan impregnasi. Lilin parafin mempunyai titik leleh lebih tinggi, baik digunakan untuk jaringan yang lebih keras, misalnya tulang. Dapat memungkinkan pemotongan yang lebih tipis, namun kesulitan pada saat proses pembuatan pita. Zat aditif untuk larutan impregnasi. Lilin parafin yang mengandung plastisir atau aditif resin lainnya tersedia secara komersial, memberikan pilihan yang sesuai untuk kebanyakan laboratorium. Zat aditif ini membuat parafin lebih mudah ditanamkan jaringan. Jumlah zat aditif akan mempengaruhi laju infiltrasi. Zat yang ditambahkan ke lilin parafin pada zaman dulu di antaranya lilin lebah, karet, resin, polimer, plastik, dan dietilenal glikol nitrat. Banyak dari zat aditif ini memiliki titik lebur yang lebih tinggi daripada lilin parafin. Akibatnya, membuat jaringan lebih rapuh. Teknik parafin embedding atau blocking, yaitu teknik lama dan teknik modern. Istilah-istilah parafin embedding: 1. Penanaman jaringan. 2. Blocking. 3. Parafin embedding. Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan suatu. Lilin parafin untuk embedding adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan di laboratorium histopatologi. Tujuan parafin embedding untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Langkah-langkah parafin embedding. 1. Tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. 2. Posisikan jaringan dengan yang diharapkan. 3. Dinginkan dasar base mold sehingga posisi tidak terjadi perubahan. 4. Tutup dengan akses jaringan. 5. Tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal. 6. Dinginkan dengan kondisi alas base mold dingin. Tahap yang penting dalam embedding yaitu
kecepatan yang sama. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam editing. 1. Perhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek terlebih dahulu berapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. 2. Pastikan sebelum melanjut background dengan kaset posisi jaringan benar-benar selaras. 3. Pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup background dalam posisi benar sehingga parafin dipastikan mengalir pada jaringan dengan benar. 4. Lakukan penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin mengalir. Perlu diperhatikan juga saat prosesing jaringan dan parafin. 1. Cek kualitas reagen. 2. Potong jaringan sesuai ukuran. 3. Rapatkan keadilan. 4. Pilih dashboard yang sesuai. 5. Arahkan jaringan dengan hati-hati. 6. Jangan kondisi parafin berlebihan. Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan mikroton yang ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Mikrotomi diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin sehingga didapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Untuk memotong jaringan ini diperlukan mikrotom. Mikrotom akan memotong jaringan menggunakan pisau khusus secara vertikal sehingga didapatkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Jenis-jenis mikrotom: 1. Rotary mikrotom. 2. Rocking mikrotom. 3. Baselag mikrotom. 4. Sliding mikrotom. 5. Freezing mikrotom. Pengertian rotary mikrotom: disebut rotary karena adanya putaran untuk dapat memotong jaringan pada alat ini dan kadang disebut juga sebagai minor mikrotom oleh penemunya Profesor Minot. Rotary mikrotom atau mikrotom putar bekerja menggunakan suatu tuas pemutar 360 derajat dan dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Mikrotom dilengkapi dengan pisau khusus yang dapat memotong blok parafin dengan ketebalan mencapai 2-3 mikron. Digunakan pada hampir semua jenis pemotongan jaringan, baik jaringan yang bersifat keras, rapuh, ataupun berlemak. Jenis rotary mikrotom: 1. Manual rotary mikrotom. 2. Otomatis rotary mikrotom. Kelebihan rotary mikrotom yaitu mikrotom ini paling berat, tidak menghasilkan getaran pada saat memotong, dapat memotong jaringan keras, sudut potongan pada pisau dapat diatur, thickness holder dapat dilepas, mudah menghasilkan rebounding untuk potongan serial. Tahap yang penting dalam mikrotomi: 1. Periksa apakah mikrotom berfungsi baik. 2. Sebelum memotong, blok harus diletakkan di atas F dan perhatikan jenis jaringan. 3. Lakukan potongan tebal. 4. Pasang ukuran mikrotom 3-5 mikron. 5. Lakukan potongan titik dan hasil potongan pertama dan kedua dibuang selanjutnya diambil. 6. Hasil potongan diletakkan di bak air atau water bath. Suhunya 40-50 derajat. 7. Setelah mengembang, segera mungkin diambil atau diletakkan ke kaca benda. 8. Keringkan di atas lempengan pemanas. Suhunya 56-58 derajat selama 20-30 menit. 9. Kemudian dipulas. Perawatan mikrotom: untuk menjaga kondisi mikrotom tetap dalam kondisi baik, perlu dilakukan perawatan rutin sebagai berikut. Membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya. Dengan membuang semua sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silol, kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Jika memungkinkan, gunakan minyak mikrotom atau oli
kolagen, dan keratin berwarna merah. Larutan hematosilin bekerja sebagai pewarna basah, artinya zat ini mewarnai unsur basofilik jaringan, memulai inti dan struktur asam lainnya dari sel seperti bagian sitoplasma yang kaya RNA dan matriks tulang rawan menjadi biru. Jenis larutan hematosilin yaitu Daleviet, Ehrlich, Heidenhain, Harris, Mayer, Weigelt, Crazy, and Cole. Klasifikasi pewarnaan berdasarkan hasil zat warna: natural dyes, asid kermit, ekstrak serangga betina yang hidup di pohon kaktus di daerah tropis. Hematosilin, getah pohon Hematosilin campbellianum, Cysteine dyes, benzenet, quinone, anilin. Berdasarkan waktunya, yaitu direct timing, molekul zat warna langsung ditangkap oleh jaringan, misalnya eosin. Metode pewarnaan HE: 1. Metode regresif, 2. Metode progresif. Larutan eosin yaitu eosin, zat warna santenin bersifat asam, paling cocok dikombinasikan dengan larutan hematosilin. Eosin memiliki nilai kemampuan diferensiasi sendiri untuk membedakan antara sitoplasma dari tiap sel dan serabut jaringan ikat yang berbeda. Jenis eosin: eosin Y atau yellowish water solution, eosin B, white ethyl eosin, eosin S, eosin alcohol solution. Hasil pewarnaannya yaitu sitoplasma akan berwarna merah, eritrosit akan berwarna orange merah, nukleus pignotik akan berwarna ungu, dan nukleus akan berwarna merah. Diferensiasi yaitu proses lainnya dalam pewarnaan HE adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebihan. Larutan yang biasa digunakan adalah asam alkohol 1%. Larutan ini akan meningkatkan konsentrasi dari H+. Brewing diperlukan untuk mengubah pewarnaan inti dari kemerahan menjadi biru atau ungu jernih. Agen brewing bersifat basah dengan kisaran pH optimal 5,5-9,0. Agen brewing diantaranya adalah smoke test water, ammonia water, dan lithium carbonate. Standar mutu persediaan HE doktorate. Potongan tipis menampilkan sel yang tidak saling menutupi atau bertumpuk. Potongan dengan ketebalan merata. Tidak ada kontaminasi jaringan lain. Ulasan inti sitoplasma jelas kontrasnya. Tidak dijumpai butiran-butiran halus, udara, atau cairan di atas jaringan. Kaca benda dan penutup besi bening tanpa bercak buram. Media muting, tidak berlebihan. Seluruh jaringan tertutup kaca penutup. Tidak dijumpai gelembung udara atau limpatan. Jaringan tidak pecah-pecah atau retak-retak. Orientasi jaringan benar. Pemeriksaan tambahan mempertajam diagnosis morfologik penyakit terhadap sediaan yang telah diwarnai dengan HE atau sitologi yang hasilnya inkonklusif atau meragukan, yaitu histokimia, imunohistotonia, imunocytokimia, FISH, CISH,
Caranya, untuk membantu menahan spesimen secepatnya saat Anda melakukan penciptaan, untuk mencegah sampel Anda mengering, untuk lebih cocok dengan indeks bias untuk tujuan yang akan Anda gunakan, untuk mencegah pemutihan foto, untuk mengawetkan sampel Anda dari waktu ke waktu untuk penyimpanan jangka panjang. Ciri dan sifatnya yaitu transparan dan tidak berwarna, dapat mempertemukan jaringan secara sempurna, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan, resisten terhadap kontaminasi, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kimis, dapat larut sempurna dengan bahan berhidrat atau chlorine, tidak membentuk kristal dalam jaringan, mengakibatkan patah atau mengkerutnya jaringan, tidak bereaksi dengan memudarkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan termasuk histokimia menggunakan enzim hibridasi dan imunohistokimia. Yang terakhir, stabil. Klasifikasi Mountain hidrofobik yaitu 1. Hidrofobik atau resonance mounting media digunakan untuk bahan yang tidak mewarnai lemak, mewarnai metakromatis, dan metode histokimia enzim tertentu. Metachromasia adalah perubahan karakteristik dalam warna pewarnaan yang dilakukan dalam jaringan biologis, ditunjukkan oleh pewarnaan tertentu ketika mereka mengikat zat tertentu yang ada dalam jaringan, yang disebut kromotrop. Misalnya, Freud blue menjadi blue dark saat terikat ke tulang rawan. Hidrofilik atau aqueous mounting media untuk teknik pewarnaan rutin di mana bagian-bagiannya menggunakan dari silena. Media ini terdiri resin, baik berupa pelarut alami maupun zat yang dilarut dalam pelarut, seperti silena hingga cukup cair untuk memudahkan pemasangan, kompatibel, dan dengan pengeringan dan pengerasan yang cukup cepat. Labeling yaitu kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan dikeluarnya laporan yang keliru. Pelabelan yang benar penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien. Pelabelan penting bahkan jika hanya satu slide yang harus disiapkan. Label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.